Sobat Skriptura, selamat datang pada seri Renungan Skriptura hari ini. Pada hari ini kita akan membahas dalam kitab suci yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 22-26 yang menggambarkan suasana duka yang belum hilang serta percakapan yang mulai bergerak ke arah pengharapan. Marta berbicara dengan Tuhan Yesus bukan sebagai orang yang kehilangan iman, tetapi sebagai pribadi yang sedang belajar memahami siapa yang berdiri di hadapannya. Teks ini mengajak kita melihat iman yang tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi diarahkan pada perjumpaan. Dengan melihat dari 3 kata kunci dan refleksi singkat. Kata kunci yang pertama ialah pisteuo. Kata pisteuo sendiri berarti percaya atau setia. Kata ini muncul sebagai pusat percakapan di ayat 25 dan 26. Arti kata percaya di sini bukan sekedar menerima informasi saja, akan tetapi menaruh atau berharap kepada rasa percaya secara penuh. Pada teks ini menekankan bahwa iman adalah sikap yang aktif, bukan hanya pengakuan secara lisan atau spontan. Kata kunci yang ketiga ialah anastasis. Kata anastasis ini berarti kebangkitan. Marta memahami dan memaknai arti kebangkitan sebagai peristiwa di akhir zaman. Pemahaman ini tidak salah, tetapi masih terikat pada waktu dan menggambarkan suatu keadaan yang akan mendatang. Kata ini membuka ruang dialog antara pemahaman manusia dan pewahyuan dari Tuhan Yesus. Kata kunci yang ketiga ialah zoe, memiliki arti hidup. Kata zoe menunjukkan pada kehidupan yang sejati, yang bersumber dari Tuhan itu sendiri. Hidup ini tidak dibatasi oleh kematian fisik. Pada teks, arti kata zoe bukan sekedar janji abstrak, tetapi realitas yang hadir bersama Tuhan Yesus. Refleksi singkat yang dapat kita ambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 22-26 memperlihatkan bagaimana pandangan mengenai iman yang bisa berubah. Marta berbicara tentang apa yang ia ketahui, Tuhan Yesus berbicara tentang siapa yang sebenarnya. Kebangkitan dan hidup tidak hanya perihal peristiwa di masa depan, tetapi pribadi yang sedang berbicara dengannya. Ketika Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai kebangkitan dan hidup, ia mengundang Marta untuk melihat iman sebagai suatu hubungan, bukan hanya tentang keyakinan. Pertanyaan yang bisa diajukan refleksi bagi kita saat ini adalah, apakah engkau percaya? Kondisi ini menempatkan Marta dan juga umat pada posisi untuk merespon sesuai dengan pribadi atau personal. Teks ini menunjukkan bahwa iman sejati tidak meniadakan kematian, tetapi menghadirkan hidup di tengah kematian. Percaya berarti berani mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, bahkan ketika situasi belum berubah. Injil Yohanes mengajar kita, iman kita sebagai perjumpaan dengan kehidupan itu sendiri di tengah duka dan keterbatasan manusia. Teks ini menegaskan bahwa hidup sejati hadir bersama Tuhan Yesus. Kiranya kita tidak berhenti pada apa yang kita ketahui, akan tetapi berani menjawab panggilan untuk percaya dan hidup di dalamnya. Karena itu terima kasih telah belajar bersama hari ini dalam seri Renungan Skriptura, dan sampai jumpa pada episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati.